Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agatha Seku, NIM 1809035446, akan menjawab pertanyaan sebanyak 8 buah pertanyaan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dalam studi kasus 2 dengan judul UPS Global Operation with DIAD and WordPad. Bagaimana sih Diat membantu pengemudi mengirimkan paket? UPS kan perusahaan pengiriman paket di dunia yang mengirimkan lebih dari 20 juta paket setiap hari. Di sini pelanggan akan berinteraksi dengan baik bersama-sama dengan si pengirim paket yang telah memproses data dari Diat dan akan mengkoordinasikan alamat paket fisik ke tujuan mereka. Di sini rencana pengiriman pengemudi memungkinkan drive untuk memiliki seluruh informasi rinci seperti jumlah paket per berhenti, lokasi, dan peringatan komitmen pengiriman yang jika perlu ada perubahan informasi langsung bisa diunduh ke Diat. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2. Perbaikan apa sih yang dilakukan pada Diat 5? Diat 5 ini banyak sekali perbaikannya, mulai dari versinya itu yang dikembangkan menjadi layar sentuh, kemudian kamera, prosesor cepat, dan memori 1 GB yang ukurannya itu setengah dari pendahulunya. Di sini juga untuk roaming, Diat 5 memonitor kinerja nirkabel dan dapat beralih ke secara otomatis dengan sinyalnya lebih kuat. Pertanyaan yang ketiga, berapa kali paket ditangani oleh manusia begitu sampai di WordPad? Nah, informasi yang disediakan dari perangkat Diat seluler dimasukkan ke dalam lokal dan regional pusat data, dan dari sana ke UPS WordPad sebagai paket otomatis terbesar fasilitas penanganan di dunia. Paket itu ketika mencapai WordPad, mereka tuh hanya ditangani sebanyak 2 kali oleh manusia, pada saat keberangkatan paket dan juga pada saat tibanya paket. Sebab hal ini akan melindungi paket saat melalui perjalanan dalam pengiriman paket ke tujuan dari pelanggan itu sendiri. Pertanyaan yang keempat, apa itu fasilitas end of runway? Fasilitas ini itu adalah fasilitas bagi para pelanggan yang ingin memesan barang dalam hari yang sama tetapi tetap dapat dimuat dengan cepat ke dalam rencana pengiriman walaupun pada hari yang sama. Di sini pelanggan mendapatkan tempat untuk meng-up, menerima, mengambil, mengemas, dan mengirimkan barang untuk pengiriman yang sama pada hari yang sama pula. Pertanyaan nomor 5, jenis teknologi informasi apa yang Anda lihat yang digunakan UPS dalam video ini? Jadi di video ini teknologi informasi yang ditunjukkan itu adalah Diat, di mana Diat ini sendiri adalah Delivery Information Acquisition Device. Di sini dia menggunakan Diat 5, telepon, Twitter software, dan juga software lain serta database. Pertanyaan nomor 6, kenapa UPS tidak menggunakan smartphone yang jauh lebih kuat dan lebih kecil seperti misalnya saja iPhone atau Android? Hal ini dikarenakan UPS Diat. Di sini Diat itu dibangun hanya untuk informasi yang terpercaya yang dapat menolong secara efisiensi dengan ukuran yang lebih besar sehingga membuatnya menjadi lebih baik. Nah, ditambah juga bahwasannya UPS Diat 5 ini dibangun secara spesifik untuk mengirimkan paket pengiriman, sementara jika di iPhone atau Android atau kita sebut saja dia smartphone itu fungsinya akan menjadi lebih banyak dan mungkin tidak akan digunakan sehingga dapat membuat slowdown device dan juga dapat mengalihkan pekerjaan kita. Bagaimana investasi UPS dalam teknologi informasi membantunya mencapai tujuan bisnis secara strategis seperti yang telah dijelaskan dalam bab 1. Jadi kenapa teknologi UPS ini secara strategis itu dapat mengembangkan bisnisnya lebih baik? Karena secara investasi di information technologies itu berkontribusi untuk mengubah pengiriman secara delivery. Prosesnya itu dapat mengurangi biaya yang terjadi dalam suatu Pertanyaan nomor 8, mengapa UPS berfungsi sebagai contoh dari perusahaan digital seperti yang dijelaskan dalam bab 1 pada soal studi kasus? Karena UPS ini sudah menjadi perusahaan pengiriman tertua sehingga memungkinkan untuk mengikuti perkembangan digital dalam setiap tahap-tahapnya, seperti yang telah dijelaskan dalam bab 1. Sekian dan terima kasih. Ini adalah penjelasan dari pertanyaan saya. Mohon maaf bila ada salah kata.